Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla wa zalla wa adlima aw udlama wa ajhala yujala alayya. Rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakas syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, ada ungkapan yang populer di sebagian masyarakat. Biasanya ngomong gini, Mas Raga, ndak apa-apa gemuk gitu kan, yang penting sehat. Apakah benar itu? Ya, ada benar ya juga ya. Tapi bisa jadi 100 untuk benar 100% juga tidak. Kalau saya lihat di Halodoc itu ya, di web ya, website ya, membedakan antara gemuk sama gendut, Mas. Ada istilah gemuk, ada yang membedakan seperti itu, tapi ada yang menyamakan. Kalau gemuk itu rata, tubuh kita itu rata. Artinya rata itu tumbuhnya itu sama gitu, gemuk gitu. Kalau gendut itu lebih kepada buncit gitu kan. Jadi seperti ibu hamil itu kan lebih kepada gendut perutnya itu kan, karena memang ada isinya kan begitu. Nah kalau kita misalnya laki-laki juga gendut kan seperti biasanya diloi koyok mateng pirang bulan kan begitu kan gitu. Jadi tidak bermaksud body shaming ini. Ini kita ingin bicara tentang konsep bagaimana hidup Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan kesehatan dan juga postur tubuh Nabi Muhammad SAW. Nah, saudaraku ikhwatuddin fillah, bisa jadi orang gemuk sehat, bisa jadi orang gemuk sehat apabila lingkar pinggangnya 35 inci atau 40 inci ya kan ya. Ya gemuk tidak masalah gitu kan, sehat bisa jadi selama tidak memiliki gula darah yang tinggi kan begitu Mas, tidak memiliki kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, nggak ada masalah gemuk. Tetapi mari kita coba saudaraku ikhwatuddin fillah, berpikir bahwa kadang-kadang gemuk kalau dalam bahasa dunia medis disebut obesitas itu kan biasanya berkaitan dengan hal yang berlebih. Yang namanya obesitas itu kan berarti ada hal yang berlebih dari tubuh kita. Berlebih dalam bahasa Al-Quran itu biasa disebut dengan as-saraf ya, atau israf. Mari kita lihat ada ayat yang kita gali ya, coba kita gali motivasinya di pagi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu hafizahumullah. Nanti bisa dicek ya di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Saya tertegun karena saya bolak-balik sebenarnya saya baca ayat ini. Tapi ketika saya buat artikel ini, kemudian saya ingin share kepada antum semua, saya tertegun ketika saya melihat ada yang menafsirkan sungguh sangat luar biasa itu tafsiran ayat ini terkait dengan bagaimana kita hidup sehat itu menurut Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tema kita itu adalah ya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Hiduplah sehat ala Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kurang lebih terjemahannya ayat ini, ya bani Adam, hai bani Adam, maksudnya manusia semuanya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, maksudnya sholat juga.
Dan di ujung ayat ini wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah enggak bakalan mencintai orang-orang yang musrifin, orang-orang yang berlebihan. Ini di sini kita coba bahas. Ada kata-kata israf, ya kan? Ada diksi israf dengan derivasi wala tusrifu, ya kan? Janganlah kalian berlebihan. Kata-kata berlebihan atau israf di dalam Al-Quran itu diulang 23 kali, Mas Raga. Diulang 23 kali. Dan selalu disebut negatif. Jadi selalu disebut negatif. Ketika Allah berbicara tentang israf ya, berlebihan, itu selalu konotasinya adalah negatif. Nah, di samping semua negatif, ya, ada di antara 23 ayat pengulangan tentang israf itu, yang 2 ayat memberikan penegasan bahwa israf atau berlebihan itu tidak dicintai oleh Allah. Jadi innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak mencintai, Allah enggak akan bakalan jatuh cinta kepada orang-orang yang suka berlebihan. Itu ada di 2 ayat, di 2 surat, yaitu surat Al-An'am 141 dan surat yang kita bahas ini yaitu Al-A'raf ayat 31. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya, sesungguhnya dia Allah tidak akan mencintai orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebihan. Begitu negatifnya israf itu, berlebihan, ya, sehingga ada ungkapan ahli hikmah ini kan. La sarafa fil khairi wala khaira fis saraf. Kata ulama-ulama, la sarafa fil khair wala khaira fis saraf. Tidak ada berlebihan dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan dalam hal yang berlebihan. Karena begitu negatifnya sesuatu yang berlebihan. Bahkan bersedekah pun kalau berlebihan juga tidak baik, Mas. Misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 67, nanti bisa dicek, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan. Mereka lam yusrifu, tidak berlebihan. Jadi artinya saudaraku ikhwata dinna hidzakumullah, tidak berlebihan dalam berinfak ini jangan sampai menzalimi infak yang wajib gitu loh. Jadi dia mau sedekah plong-plong ke orang lain, tapi ternyata anak istrinya nggak makan. Itu kan namanya berlebihan seperti itu. Ya kan? Dia mau menginfakkan semua gajinya gitu kan. Nah terus bagaimana dengan anak istri? Kan juga punya hak terhadap gaji itu. Itu kan namanya berlebihan. Gitu kan. Memang Sayyidina Abu Bakar pernah menginfakkan semua harta yang pada waktu itu dibisniskan. Tapi rumah tetap ada, kuda tetap ada. Nggak semua totality gitu loh, jangan dipahami seperti itu. Tidak semua totality. Dan banyak contoh-contoh sahabat yang kemudian separuh hartanya yang dizakatin gitu kan ya. Ya buktinya Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di zaman Nabi, itu Masya Allah sodakonya juga luar biasa ya kan, kayaknya berlebihan, tapi ternyata tidak. Buktinya apa? Ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan 4 istri dan meninggalkan harta yang cash flow-nya itu 2.560 dinar, Mas. 2.560.000 dinar. 2.560.000 dinar itu kalau dikalikan 1 dinar itu taruh kata 3 juta, itu sudah sekian 5 triliun lebih atau 6 triliun lebih. T itu ya, bukan M lagi, juga T lagi itu. Jadi saudara ikhwatatina fillah, kembali kepada mana israf. Israf itu negatif gitu kan. Berlebihan itu adalah negatif ya. Nah, lawan dari israf itu tawassut, moderat gitu kan ya. Ya, atidal, berimbang, itu lawan daripada israf. Artinya secara bahasa israf itu adalah perilaku yang tidak proporsional, itu israf. Yang tidak berimbang, itu namanya israf. Orang yang tidak berimbang dalam hidupnya, tidak proporsional dalam hidupnya, tidak moderat, itu namanya israf. Itu saudara, itu berlebihan. Nah, dari ayat di atas bisa dipahami bahwa dilarang untuk israf itu dalam segala hal,
termasuk dalam masalah makanan dan kebutuhan tubuh kita. Itu juga nggak boleh israf. Nah, ada tafsiran yang luar biasa terkait dengan surat Al-A'raf ayat 31 itu. Nanti untuk lebih mendalaminya kepada pakar tafsir kita ya, Profesor Dr. Rumrawi ya. Beliau ini maksud saya di kitab tafsir Al-Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili itu menafsirkan ketika menukil pernyataan seorang ulama salaf yang bernama di sini disebutkan yaitu Ali bin Husain itu ditanya oleh seorang dokter Nasrani. Nah, dokter Nasrani ini dokternya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini ada di kitab Al-Munir itu. Jadi ketika tafsir Al-Munir yaitu karya Dr. Wahba Az-Zuhaili menafsirkan Al-A'raf 31 itu, ada seorang dokter Nasrani, staf kedokteran dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nasrani itu bertanya kepada Harun Ar-Rasyid. Bertanya kepada Harun Ar-Rasyid, kemudian Harun Ar-Rasyid memanggil Syekh Ali bin Husain untuk menjawabnya. Apa pertanyaan dokter Nasrani ini? Ia berkata kepada Ali bin Husain, dalam kitabmu maksudnya Al-Quran tidak diketemukan ilmu kedokteran sama sekali. Jadi Ali Husain ini ditanya oleh dokter Nasrani itu, dalam kitabmu maksudnya Al-Quran tidak diketemukan sama sekali ilmu kedokteran. Padahal ilmu itu ada dua macam, ilmu terkait dengan agama dan ilmu terkait dengan anatomi tubuh, yaitu kedokteran, kata dokter Nasrani ini. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Maka ulama salaf ini Ali bin Husain itu menjawab, Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran hanya di setengah ayat dari surat Al-A'raf ayat 31. Kan surat Al-A'raf itu kan panjang, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin, terus wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi di setengah ayat itu semua ilmu kedokteran udah dikumpulin, udah dimunculin oleh Allah di dalam setengah ayat ini. Apa ayat itu? Kata si dokter Nasrani itu, yaitu wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Kaget dokter Nasrani itu, kaget. Wah, ya itu. Jadi versi dokter Nasrani ini bahwa perintah makan dan perintah minum, tapi tidak boleh berlebihan. Ini adalah kaidah ilmu kedokteran sebagai kaidah dasar yang menginspirasi kesehatan secara keseluruhan. Dan itu cuman ada, kata Ali bin Husain, ulama salaf dari masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, itu hanya ada di setengah ayat dari surat Al-A'raf ayat 31. Hebat kan? Masya Allah, luar biasa ini Al-Quran ya. Terus saya gak gelem kalah dokter Nasrani. Ya udah, berarti di kitabmu Al-Quran ilmu kedokteran ada dan hanya ada di setengah ayat itu. Luar biasa. Tapi bagaimana dengan nabimu? Apakah nabimu juga pernah berbicara tentang kesehatan ilmu kedokteran? Maka Ali bin Husain menjawab, ada. Nabiku pernah bersabda, ma mala'ah adamiyun wa'a asyarran min batni bihasbi bani adam ukulatin yukimna sulbahu. Al-hadithah. Kata siapa? Kata Ali bin Husain menukil sebuah hadis. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Semestinya manusia itu cukup ukulatin, makan, yukimna sulbahu, yang bisa menegakkan gegernya. Artinya yang bisa membuat dirinya sudah bisa beraktivitas. Artinya makan yang dibutuhkan, tak boleh berlebihan. Lagi-lagi terkagumlah dokter Nasrani itu, saudaraku, ikhwatuddin. Disinilah menunjukkan bahwa
luar biasa, bahwa inti daripada kesehatan, inti dari kedokteran yang kemudian diungkap oleh Al-Quran, diungkap oleh hadis adalah apa? Yaitu tidak boleh berlebihan dalam persoalan makan, tidak boleh berlebihan dalam urusan konsumsi tubuh kita. Dengan bahasa lain, tidak boleh berlebihan apa yang ada di dalam tubuh kita. Kolesterol juga gak boleh berlebih, asam aurat juga tidak boleh berlebih, ya kan? Butuh kita kolesterol, butuh kita asam aurat, asam apa? Urat, asam urat, sampai asam aurat, asam urat, itu kan ya. Tidak boleh berlebih semua, itu kan. Lemak tidak boleh berlebih, itu kan ya. Sampai kemudian inti kesehatan itu kata para ulama, la syarafa fil batni. Intinya di situ. Tidak boleh berlebihan dalam urusan perut, ini saudaraku. Jadi kalau sudah perut itu sampai berlebihan hal makanan, maka yang terjadi nanti sumber penyakitnya dari situ semua. Itu saudaraku ikhwatan dinafidhakumullah. Nah, inilah yang harus kita fahamin, bahwa sesungguhnya saudaraku ikhwatan dinafidhakumullah, sehat itu penting, dan inti kesehatan adalah jangan sampai kita berlebihan. Intinya kalau kita makan proporsional saja, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kita makan kan kadang-kadang sesuai dengan keinginan. Ya apa aja ingin dimakan, ya kan? Ingin bebek, makanlah bebek, ya kan? Ingin gulai, makanlah gulai, itu kan? Bukan sesuai dengan kebutuhan, kan begitu kan. Nanti akan saya bahas itu hadisnya di alinea terakhir, tentang bahwa kita ini makan ini lebih banyak kepada keinginan, bukan lebih banyak kepada kebutuhan. Itu saudaraku ikhwata dinafidhakumullah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, Rasulullah itu tak berlebihan, Mas. Dalam urusan perut ya, beliau tak berlebihan sama sekali. Dalam konteks physically, saya ingin bahas physically, bukan perilaku bagaimana Nabi kemudian makan dan minum. Udah pasti proporsional Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa dilihat bagaimana perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah mengumpulkan beberapa riwayat-riwayat itu kan ya, bahwa ternyata perut Nabi itu datar, Mas. Bahkan ada riwayat menyebutkan itu adalah six-pack. Misalnya riwayat dari Ummu Hani. Jadi Ummu Hani itu pas waktu Rasulullah mau menghabarkan tentang Isra dan Mi'rajnya, itu Ummu Hani khawatir takut kemudian nanti dibully Kanjeng Nabi itu kan ya. Dicegah sama Ummu Hani itu. Nah, ketika dicegah itu bajunya itu yang dipegang, bajunya Kanjeng Nabi yang dipegang oleh Ummu Hani. Tersingkaplah perutnya Nabi, tersingkap secara tidak sengaja. Maka Ummu Hani berkata, ma ra'aitu batna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam battan illa dzukirtul qaratis al-musanniyah ba'duha ala ba'din. Yang kurang lebih terjemahnya, tidaklah aku melihat perut Rasulullah melainkan yang aku ingat seperti kertas-kertas yang digulung satu sama lain. Nek bahasane Mas Raga, six-pack. Ya enggak, six-pack. Saya coba menganalisa Nabi itu Mi'raj itu tahun ke-10, kalau kita ambil ya, tahun ke-10 kenabian. Nabi nerima wahyu usia 40. Jadi kalau tahun ke-10 itu usia 50, yang dilihat perutnya Nabi masih six-pack. Usia 50. Wow. Usia 50 kalau kita sudah ya one pack semuanya kan begitu ya. Nabi masih six-pack. Luar biasa kan, Nabi. Dan banyak riwayat-riwayat lain. Riwayat Ummu Ma'bad juga menyatakan bahwa dada Nabi lam takun batun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabirah, ya kan. Tidaklah perut Nabi itu besar. Itu Ummu Ma'bad menyatakan perut Nabi itu antara dada sama perut itu rata. Mestinya kita nggak harus six-pack lah, Mas ya. Kalau kita mau ngikut Nabi, minimal rata saja lah, antara dada sama perut itu rata ya. Kalau itu terjadi, insya Allah sehat, kan begitu kan. Insya Allah sehat. Memang ada yang menyatakan, oh Nabi itu gemuk di akhir-akhir hayat beliau. Berdasarkan riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi tis'i raka'atin falamma baddana, atau ada yang menyatakan baduna, falamma baduna wa lahuma shalla sab'a raka'atin summa shalla raka'ataini wa huwa jalisun. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan witir 9 rakaat itu sudah biasa. Setelah beliau mulai bacaannya ini baddana. Di hadis itu kalimatnya baddana, ada yang membaca baduna.
pakai dhammah dalnya. Nah, kalau saya baca badana. Kalau badana artinya usia lanjut. Kalau baduna artinya gemuk. Jadi saat ada yang menerjemahkan di saat Nabi Muhammad gemuk, baduna, maksudnya di akhir hidup beliau, maka beliau sholatnya 7 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk, sudah nggak kuat lagi, katanya begitu. Nah ini beberapa ulama menyatakan itu salah baca saja, sebenarnya bukan baduna tapi badana. Kalau badana dengan dalnya di tasdid, itu para ulama di kamus-kamus bahasa Arab itu artinya badana itu adalah memiliki arti yaitu kabura fil umri, yaitu usianya sudah lanjut. Jadi ketika Rasulullah sudah usia lanjut, usia sudah 60, ya hampir 60, barulah Nabi kemudian mengurangi rakaat salat itu, saudaraku. Ikhwatadina fillah. Witir loh ya, witir gitu kan. Jadi ikhwatadina fillah, Nabi tetap ideal itu yang namanya fisik Nabi Muhammad SAW. Kenapa ideal? Karena Nabi tidak israf, saudaraku. Nabi tidak berlebihan. Nabi proporsional dalam urusan makan dan minum. Nabi proporsional dalam urusan mengkonsumsi untuk kebutuhan tubuhnya. Itu saudaraku ikhwatadina fillah. Nah, pertanyaannya apakah setiap yang gemuk itu tercela atau tidak? Nah, mari kita nanti coba bahas setelah yang berikutnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz, langsung saya sapa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Bapak Subari, Pakis, Surabaya. Pak Subari di Pakis, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subari. Kira-kira 55 tahun yang lalu, waktu saya duduk di bangku SMA, itu saya pernah membaca kalimat yang berbunyi men sana en corpore sano. Kalau tidak salah artinya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana kaitannya orang yang gila. Kemudian yang kedua, apakah kalimat ini sesuai dengan Al-Quran, Ustaz? Demikian mohon tahuiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mensana incorpore sano, atau kalau bahasa Arabnya itu al-aqlus salim fil jismis salim gitu, Ustaz ya. Nah, lantas orang yang gila atau ODGJ gitu, Ustaz, itu bagaimana? Ya, tapi ada telepon dulu, Mas. Oh iya, kita sapa berikutnya. Ini kita tampung dulu untuk Pak Bari di Pakis. Terima kasih. Telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dia di Waru? Di Sidoarjo, nggih, Mas. Oke, silakan Bu Dia. Iya. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan terkait berlebihan tadi. Suatu ketika saya pernah dengar dari teman gitu ya, bahwa dia berhaji sampai 7 kali. Nah, itu apa tidak dimaknai dengan riya ya? Karena saya tahu sendiri orang tersebut rumahnya sangat sederhana, tapi hajinya sudah berkali-kali. Itu seperti apa penjelasannya, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia di Waru, Sidoarjo. Kita sapa penelpon berikutnya lagi, Ustaz. Antri ini rupanya. Kita tampung dulu Bu Dia, terima kasih. Ini setelah penelpon ketiga, kita bahas satu-satu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Monggo. Ustaz, ini kita ajikan hidup itu bagaimana kalau dengan hidup yang dengan cara yang pas-pasan, seperti waterpark, atau kalau kita punya kendaraan itu harus di spuring, balancing. Nah, itu bagaimana? Terus dalam Al-Quran yang berlebihan, kata berlebihan itu ada yang bukan israf, tapi kuban jahma, seperti di surat Fajar ayat 20, waktu ibunal malah
hubban jamma. Hubban jamma ini kan diartikan kecintaan yang berlebihan. Itu bagaimana dengan kata itu tadi? Yang pas-pasan tadi gimana Pak maksudnya? Kalau pas-pasan kan yang jelas kita seperti kalau kita punya harta di dalam surat Al-Furqan itu kan apa namanya kawama di tengah-tengah, tidak boros, tidak pelit kan begitu di tengah-tengah. Nah, tapi di surat Al-Fajr itu berlebihan, itu diartikan hubban jamma, itu dalam arti harta yang kita cintai itu tidak berlebihan. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu dulu Ustaz ya. Yeah. Pak Bari di Pakis dulu tadi tentang mensana in corpore sano. Itu ketika juga saya di SMA ya 50 gak 55 ya 40 tahun yang lalu kalau salah. Itu ya memang itu menjadi doktrin kita gitu loh. Di badan yang sehat ada jiwa yang sehat gitu loh. Tapi di waktu saya kuliah itu ada yang diskusi yang mengkritisi kalimat itu, Mas Raga, itu kan. Di badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Karena betapa banyak orang yang jiwanya tak sehat. Jiwa tak sehat itu bukan berarti ODGJ ya, bukan karena gila atau tak waras itu. Iya, bukan karena gangguan jiwa. Jiwa yang tak sehat itu adalah orang-orang yang suka menentang dan durhaka kepada Allah, itu jiwa yang tak sehat. Dan ngapunten orang-orang yang korupsi ya kan, yang ngabisin uang negara, koruptor itu jiwanya sehat-sehat, badannya sehat-sehat itu. Badannya fisiknya sehat-sehat. Tapi apakah itu bisa disebut berjiwa sehat? Ngerti ku duit rakyat ya. Njupuke 1 juta 2 juta mungkin gak ketok. Itu miliatan misalnya itu kan ya. Kan Masya Allah udah berlebihan dalam keburukan itu kan ya. Terus itu bukan uangnya, bukan haknya. Itu kan nggak sehat. Ya. Ada orang ngapunten mohon maaf berselingkuh dan melakukan sebuah perzinahan misalnya. Itu kan jiwanya nggak sehat gitu loh. Padahal badannya sehat. Dulu gitu saya siapa tadi itu Pak Bari. Pak Bari itu kan ya. Dulu gitu ketika saya di mahasiswa itu diskusinya begitu. Oh iya benar juga gitu kan ya. Tidak selalu di badan sehat ada jiwa yang sehat gitu kan ya. Artinya yang penting badan kita sehat, jiwa kita harus sehat itu kan. Jiwa kita, makanya istilah di kitab-kitab Tazkiyatun Nafas itu ada namanya makanan hati, makanan jiwa itu kan ya. Makanan hati atau makanan jiwa itu adalah bagaimana kita dengan Al-Quran, tilawatul Quran, zikir kepada Allah dan lain sebagainya kan begitu. Nah kalau makanan badan physically ya makanan seperti kita biasa. Yang kita bahas di sini adalah makanan secara physically yang kita tidak boleh berlebihan dalam persoalan-persoalan situ. Karena kalau sampai berlebihan itu nanti israf itu pasti nanti akan terjadi kelebihan juga di fisik kita. Kelebihan lemak, kelebihan kolesterol, kelebihan di perut kita itu lebih maju kan begitu kan kelebihan. Orang kalau perutnya itu lebih tinggi daripada dadanya itu berarti dia lebih maju, berarti dia sudah masuk kategori syaraf, masuk berlebihan. Tapi berbeda kalau itu alami gitu kan ya. Kalau memang gemuknya alami nggak ada masalah, para ulama nggak ada masalah. Yang kita bahas di sini adalah gemuk atau obesitas yang itu muncul atau bersumber dari gaya hidup yang berlebihan, gaya hidup yang makannya itu tidak proporsional itu. Nabi sendiri ketika ketemu sama orang gemuk, Mas, orang gendut itu berkata dalam sebuah riwayat, nanti ada di artikel saya, "Lau kana hadza fi ghairi hadza lakana khairan laka." Sambil nunjuk ke perutnya yang gendut tuh, Nabi itu ngelihat ada orang perutnya gendut, ditunjuk sama Nabi, "Lau kana hadza fi ghairi hadza lakana khairan laka." Kalau ini ada di tempat yang berbeda, tidak di perut sini gitu loh.
itu jauh lebih baik. Itu Rasulullah seperti itu. Meskipun Nabi tidak mengejeknya, Nabi cuma ingin ngasih nasihat bahwa kayak begini ini berlebihan tak baik, karena yang namanya perut ini bisa menjadi sumber penyakit kita kalau berlebihan, kan begitu. Makanya hiduplah sehat ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan cara apa? Tidak israf, yaitu hidup proporsional. Ini pertanyaan pertama. Tapi ada telepon dulu, dijawab. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Oh, terputus, bisa telepon lagi silakan 031 5624555. Lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, Ustaz ya. Yang kedua apa pertanyaan? Ada yang kedua? Budiah di Waru, Ustaz ya. Iya, Budiah. Apa pertanyaan? Budiah. Lupa saya. Terkait berhaji sampai 7 kali. Ya. Nah, ini apakah berlebihan juga, terus Ya. Apakah itu riak juga, terus rumahnya sebenarnya sederhana tapi berhajinya sampai 7 kali. Ya, berhaji itu kalau sudah yang kedua, ketiga, keempat hukumnya apa? Sunnah ya. Kalau istilahnya orang-orang yang punya dalih berhaji berkali-kali itu tidak masalah, itu dia bilang gini, bukankah mengamalkan sunnah Nabi itu dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu kan? Wong itu sunnah kan, bukan sesuatu tercela selama sumbernya itu halalan thayyiban mubarakan fi, terus proporsional dalam arti ya untuk nafkah keluarga tetap ada, kan gitu kan ya. Untuk nafkah, untuk nafkah atau infak kepada orang lain juga tetap ada, artinya dia tidak egois. Ya nggak ada masalah sebenarnya itu kan ya. Itu kita harus tahu dulu apakah dia menjadi pembimbing, karena ada orang berhaji rumahnya tidak bagus, artinya dari sisi kemampuan finansial tidak besar, tetapi dia bisa berhaji berkali-kali karena apa? Dia pembimbing, Mas, di sebuah travel. Ya itu rezekinya dia, kan begitu. Ya ada telepon, silakan. Nah, kita sapa dulu penelpon ini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yasmin Sidoarjo. Silakan Yasmin. Assalamualaikum Ustaz Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yasmin, silakan. Iya. Lanjutkan orang yang haji sampai 7 kali. Saya punya saudara itu Ustaz, nggak punya anak. Terus setiap tahun pakai haji, mulai haji yang murah sampai haji sampai 30 itu 7 kali sampai haji akbar, apa katanya haji akbar itu ada yang terus orang menyatakan dia itu ya apa katanya yang disampaikan sama Ustaz daripada dibikin ke luar negeri, tapi infaknya sedekahnya semua udah alhamdulillah, kalau harta nggak dibawa mati, semuanya yang di situ dibawa mati, daripada dibawa ke Karbala, apa lebih baik kan pakai haji ya Ustaz ya, atau umroh. Itu gimana Ustaz? Nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti berkaitan. Jadi intinya kalau itu memaksakan diri, lah itu yang masuk kategori berlebihan. Sekarang duit ada, ya kan? Kemudian semua sunnah itu sudah dilakukan, tetangga-tetangganya nggak kelaparan, kan begitu kan? Wong dia hidup di perumahan elit ya, oh sopo sing nggak kelaparan, kan begitu kan ya? Dia hidup di perumahan elit, terus dia ada sumber penghasilan dari perusahaan yang halalan thayyiban mubarakan fi. Ya seperti ibu tadi bilang, daripada kemudian dia ngelencer ke luar negeri, lebih baik yaitu yang la tusaddul rihal illa bisalasatil masajid itu kan. Tidak bolehlah kita ini bersungguh-sungguh berpergian kecuali di 3 masjid itu. Nah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dia niatnya itu kan ingin mendapatkan pahala yang luar biasa. Selama tidak menzolimi yang lain, selama tidak meremehkan ibadah-ibadah yang lain, ya enggak ada masalah gitu. Soal riya itu urusan hati. Urusan hati siapa? Pelaku. Yang tahu cuma Allah, gitu kan. Kita jangan sok tak tahu, wah riak dia. Kenapa riak? Dia sering ke masjid. Lah ya apa sih? Akhirnya gara-gara dibully gitu orang nggak mau ke masjid, kan begitu. Wallahu a'lam. Ada telepon tuh ya. Oke, kita sama penelpon berikutnya dulu ya. Terakhir ya? Assalamualaikum. Terakhir ya? Iya, terakhir penelpon terakhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aan ini ya di Surabaya.
Silakan Bu Aan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Aan. Begini Ustaz, saya ingin menanyakan juga tentang berlebihan, tapi bukan masalah makanan Ustaz, tapi masalah ibadah. Karena Ustaz tadi juga menyinggung bahwa sedekah atau ibadah itu kalau berlebihan juga kurang baik gitu Ustaz. Kalau saya beribadah, saya pernah mendengar juga bahwa Allah tidak menyenangi hambanya yang beribadah melampaui batas kemampuan. Begitu saya mendengar. Entah salah atau benar Ustaz. Yang saya ingin tanyakan begini Ustaz, kalau misalnya ada orang yang merasa kesalahan-kesalahannya yang lalu itu tidak pas, kalau bukan tidak pas, tidak menutup, tidak tertutupi dengan ibadahnya yang dia sekarang benar-benar beribadah dengan baik, atau mungkin yang beribadah yang berlebihan, karena dia takut kalau tidak tertutupi tadi kesalahan yang dulu, sehingga dia menjalankan seperti itu. Berapa jam kan tidak boleh katanya kalau beribadah terlalu berlebihan, sesuai katanya Allah tadi, tidak suka hambanya melampaui batas, melampaui kemampuan. Bagaimana ini Ustaz untuk menyikapi supaya orang tadi itu juga teratasi, dia ingin beribadah banyak untuk menutupi, tapi tidak kurang baik begitu. Ada dia takut aja mendahului begitu Ustaz. Bagaimana ini Ustaz solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aan. Ke Pak Sodikun dulu Ustaz ya tadi. Kalau Bu Diah dan Bu Yasmin sudah cukup ya terkait bersama terkait ibadah haji sampai beberapa kali itu. Terima kasih sudah bergabung. Nah Pak Sodikun tadi tanya tentang hidup pas-pasan ini bagaimana, kemudian tentang makna berlebihan hubban jama tadi dengan selain israf itu ada di Al-Quran dan jama. Baik. Bagaimana? Jadi hidup pas-pasan tuh bagus loh Mas. Pas butuh ono, ya kan? Pas lagi nggak ada duit ono, pokoknya pas-pasan. Pas kehujanan bisa naik mobil. Bisa naik mobil, pokoknya pas-pasan. Itu kan bagus itu. Pas ya. Wis, istilahnya itu cukup gitu loh ya. Itulah hidup yang nikmat di situ Pak Sodikun. Hidup pas-pasan itu nikmat gitu loh. Ya enggak, kita kan hidupnya pas-pasan semua ini Pak Mas Raga itu kan ya kan. Pas nggak ada kendaraan ditelepon sama jamaah, Ustadz mau ngaji, saya yang jemput Ustadz. Wah, alhamdulillah itu kan ya. Pas ono kabeh ngono lho Mas, pas ono kabeh gitu kan ya. Jadi ya seperti itu, para kiai-kiai itu kan pas-pasan kan ya. Pas lagi bangun ini kok ya ditelepon, saya dengar ini alhamdulillah, pas entek pasire ono sing ngirim, itu pas-pasan. Ya. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Sodikun pas-pasan itu adalah memang nggak ada itu kan ya. Kalau sudah kondisi kayak begitu ya sabar saja itu kan ya. Maka insya Allah akan memberikan rezeki yang lebih lapang lagi. Oke, satu. Terus yang kedua, pertanyaan Pak Sodikun memang yang saya bicarakan ini israf ya. Israf. Kalau jemah itu kan buahnya katsira. Jemah ini kalau kita kembali kepada bahasa asli itu jemah itu sesuatu yang katsir, sesuatu yang banyak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jamma itu banyak banget, itu namanya jamma yang luar biasa banyak bangetnya, itu jamma dengan. Sehingga dari sini terjemahannya itu ya karena berkaitan dengan sesuatu yang negatif, wa tuhibbunal mala, kalian mencintai harta, jema itu berlebihan gitu kan, dengan cinta yang berlebihan. Tetapi berbeda dengan istilah israf. Kalau israf itu ya, itu disebut sama Allah mesti negatif gitu kan. Kalau jema tidak selalu negatif. Kalau israf itu di Al-Qur'an selalu negatif. Bahkan 2 ayat disebut tidak dicintai sama Allahu Rabbul Alamin. Sama di surat Al-An'am itu sama di surat Al-A'raf yang kita bahas. Innahu la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. So, itu ya kurang lebih seperti itu. Terus yang sekalian saya jawab sebagai penutup. Bu Aan tadi terkait ya karena ada orang yang merasa kesalahan masa lalunya
nggak cukup kalau ibadahnya itu ibadah yang standar. Jadi ibadahnya itu harus ekstra lebih. Baik. Jadi begini, israf itu tidak yang kemudian masuk kategori negatif, yang la syarafah fil khairi wala khaira fis saraf, yang nggak ada baiknya yang namanya berlebihan itu apabila berlebihan itu menzolimi yang lain, termasuk menzolimi tubuh kita. Kayak misalnya makan gitu kan ya, makan itu israf, dia makan itu kan kelihatannya nggak menzolimi, tetapi itu menginvestasi di tubuh kita itu adalah penyakit gitu kan. Nanti baru dornya itu, meledaknya itu nanti usia-usia, baru kalau sudah di lab kena KB kan begitu tuh kan ya. Karena memang gaya hidupnya sudah tidak tertata sejak awal. Termasuk dalam beribadah itu bisa israf negatif kalau kemudian itu menafikan hak yang lain. Misalnya contoh, nang masjid terus ibu ada wiritan sampai meninggalkan keluarga. Ini namanya israf, tak boleh, tak baik. Ya enggak ya. Wiritan suwe sampai ke kantuk-ngantuk, badan nggak ada istirahatnya sama sekali misalnya. Lah ini israf gitu kan. Sama tadi kayak bersedekah yang israf, yang negatif itu dia bersedekah ke orang lain plong ini, tapi sanak familinya kelaparan. Wah, ini israf. Zalim saudaraku ya. Jadi ikhwatuddin fillah, intinya ini masih sesi pertama Mas, nanti kita coba lanjut karena masih ada kajian berikutnya berkaitan dengan bagaimana sih gaya hidup Nabi Muhammad terkait dengan tidak israfnya makanan itu. Intinya bahwa ayo saudaraku ikhwatuddin fillah, jangan sampai kita tidak dicintai oleh Allah Rabbul Alamin karena kita berlebihan dalam persoalan konsumsi makanan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu nggak senang dengan hal-hal yang bersifat berlebihan, termasuk dalam persoalan kita mengkonsumsi makanan. Ya kalau ada gulai cukuplah seporsi. Ada gulai cukup seporsi. Ojo nambah-nambah mana itu kan. Kadang-kadang kita itu begitu loh Mas ya. Nek wis kadung ono sing disenengi ada kambing guling. Aduh ya Allah, wis itu ujian lah bagi para ustadz itu ya kalau kambing guling kan begitu. Nah itu saya bilang juga kepada para ustadz, para kiai, udah cukup. Yang penting bisa nyicipin lah satu iga udah cukup misalnya itu. Nggak boleh berlebihan. Kalau sudah 2 iga, 3 iga, 4 iga, 5 iga, ya Allah ya Rabb itu kan ya. Ya sekarang bayangkan dong Mas ya, makan nasi terus ada mie, ya kan? Setelah itu minum teh manis, ya kan? Setelah minum teh manis makan roti manis. Ya. Lah itu kan pabrik gula namanya itu kan. Nah ini israf saudaraku ikhwatuddin fillah. Nanti akan saya bahas bagaimana sih gaya hidup Nabi Muhammad SAW berkaitan tidak israfnya beliau dalam urusan konsumsi makanan pada pertemuan Kamis yang akan datang. Karena ini menjelang puasa juga, ini memang tema memang saya kaitkan dengan itu supaya kita berbukanya pun berbuka yang tidak israf, ya enggak ya. Sahur dan berbuka tidak israf itu akan membuat badan menjadi sehat dan ibadah kita lebih lancar lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhuhra dinul muayyad bi dhuhurin nabi Ahmad ya